Dan hari ini dan seterusnya sudah saatnya kita semua mengakui tentang kualitas studi atau pendidikan yang ada di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia itu sangat-sangat menakjubkan guys ya. Kalau menurut aku ini layak sekali untuk ditiru ya guys ya, dengan biaya yang nasional dan kualitas yang internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan juga beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan semoga kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita mengais rezeki, beraktivitas, bekerja sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Hari ini guys, aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini dan aku akan membahas tentang pendidikan. Telah bersama kita ketahui bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Malaysia guys ya. Dan aku juga telah mengetahui tentang hal yang diprioritaskan oleh negara jiran tersebut, yaitu adalah pendidikan juga kesehatannya guys ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendidikan yang telah banyak ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswa asal luar negeri, bukan hanya Indonesia guys ya, namun juga ada luar negeri termasuk itu Australia dan juga Amerika. Banyak sekali mahasiswa yang berbondong-bondong untuk melanjutkan berkuliah di Malaysia guys ya. Dan hari ini dan seterusnya sudah saatnya kita semua mengakui tentang kualitas studi atau pendidikan yang ada di Malaysia. Nah, di sini kita akan mereaksi tentang video atau juga pengakuan mahasiswa yang berasal dari Indonesia, bagaimana enaknya dan juga asyiknya berkuliah di Malaysia guys ya, tentang kualitasnya, tentang pelayanannya dan juga fasilitasnya guys ya. Kita akan mereaksi video tersebut. Ini videonya. Yap, benar sekali. Emang dulu sewaktu S1 aku kuliah di Malaysia. Dan banyak banget yang nanya, kenapa pilih Malaysia sih untuk melanjutkan pendidikan S1 double degree di Malaysia. Nah, biar afdol, gimana kalau kita transisi dulu pakai baju Melayu biar berasa pakai baju kan? Melayu. Nah, alasan pertama adalah makanan. Tidak dipungkiri, makanan itu berpengaruh besar loh. Dan gak ada bedanya kan makanan Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada lingkungan. Bisa belajar banyak budaya, bahasa, dan pengalaman yang menurut aku tuh priceless banget. Karena bisa bertemu dengan banyak orang dari beberapa negara di seluruh dunia. Dan lingkungan kuliahnya juga asri dan bagus banget. Yang ketiga akreditasi. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara. Yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia. Di jurusan International Business Management dan International Logistik di universitas yang ada di utara Malaysia. Yang keempat ada budaya. Budaya yang serupa juga pastinya nggak buat kalian culture shock. Karena Indonesia dan Malaysia masih serumpun yang masih mengusung norma ketimuran. Yang terakhir adalah biaya. Ini nih yang selalu menjadi dilema. Sejujurnya tinggal di Indo dan Malaysia tuh menurut aku nggak ada bedanya ya. Apalagi nilai tukar uang yang tidak tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian masih mikir-mikir buat kuliah ke Malaysia. Karena terjangkau dan terakui. Ayo kuliah di Malaysia. Oke guys, ayo kuliah di Malaysia. Dan abang ini baru saja bercakap bagaimana enaknya kuliah di Malaysia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua orang ya guys ya, semua orang tentu menginginkan tentang pembayaran atau biaya kuliah yang kelas nasional. Namun pendidikan itu kita dapatkan dengan internasional ya guys ya. Pasti semua orang menginginkan itu. Kebanyakan dari negara-negara di mana tempat mahasiswa itu menempuh pendidikan ya guys ya, maupun itu di kelas internasional sekalipun ya, di Singapura pasti level dari pendidikan itu internasional, namun biayanya juga internasional ya guys ya. Dimanapun ya, termasuk itu di Australia dan juga di Swiss serta di Oxford, Inggris ya guys ya, pasti biayanya sangat mahal ya. Karena apa? Kita menempuh pendidikan yang level internasional. Namun tidak di Malaysia guys. Kita dapat menempuh pendidikan yang berkelas internasional dengan harga yang nasional. Nah, unik nggak tuh? Dengan harga murah kita mendapatkan kelas internasional guys. Dan ijazah atau juga
sertifikat yang kita terima itu dapat kita pergunakan atau melamar kerja di perusahaan-perusahaan internasional di seluruh dunia. Keren gak tuh? Kurang keren apa lagi itu guys ya, segera kuliah di Malaysia ya guys ya, dengan biaya yang nasional dan kualitas yang internasional. Baik, kita akan melanjutkan lagi video tentang pengalaman atau culture shock ya guys ya, tentang video mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia. Bagaimana culture shock itu? Ini videonya. Oi, pada 5 culture shock yang pernah gua alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube. Dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten, tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Kedah. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama Dekat itu Malaysia, perkara Thailand, alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Ya. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih, terutama kalau misalkan lagi, ya misalnya dia kan di asrama gitu kan, nongkrong main gitar, terus dia nanya, you main key apa? Gitu kan. Terus Key ya udah gue apa? bilang aja kunci E. Gitu kan. Gue bilang kunci E, dia nangkepnya E bahasa Inggris tuh nggak lu, kunci A. Kunci A. Terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang, bang, kunci E bang, kunci E. Hah, kunci E, ini kunci E. Jreng gitu kan. Terus gue tunjukin, ini bang, maksudnya yang ini. Oh, kunci I gitu. Kunci Yang I. nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi misah. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga. Jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking. Mungkin ini karena baru kali ya, hari pertama. Ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak. Sampai gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan tuh pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus India Ya, atau berbaur, anak-anak Bang, internasional berbaur. student yang lain, kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting Betul. ya saling respect aja satu sama lain. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Terlalu adil. Jadi gini. Awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini. Culture ya. Jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh. Gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu. Dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak kenapa tutup, kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah Itu yang masing-masing maksudnya toko terlalu gitu adil kan. ya. Nah, Iya. itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget, bukanya siang doang bahkan. Bukanya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini, dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Okay. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, udah nggak ada tuh.
udah nggak ada, bener-bener hilang, lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, apa beberapa minggu kemudian gitu, gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan, oh gue seneng banget. Di Langsung kantin gue yang samper tuh kedai Thailand. Gue belilah, set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Nah, gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang, ya, biasalah, gitu. Jadi, gue sekarang udah paham nih, oh, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lo nggak boleh tuh, gitu. Oh, gitu. Nah, ada contoh lagi nggak, Bub? Ada, ini yang ketiga nih. Jadi temen gua, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gua kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan, karena temen gua orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin, Makci, Aina buka kedai nih kak sini gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Makci? Ya, kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih, kita Pak. pause di sini guys. Dan guys ya, ternyata aturan yang dibilang tadi ya terlalu adil. Iya, itu menyangkut tentang perdagangan seperti ini guys ya, bahwa hal ini pun sudah diatur sedemikian mungkin. Jadi tidak ada ketimpangan ya guys ya, atau kedai sebelah yang terlalu ramai, yang sebelah lagi sepi ya. Jadi di sini adil. Nah, begitu ya guys ya, bila berdagang di Malaysia itu kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara tersebut. Kalau di Indonesia itu tidak seperti itu guys ya. Asal dia dapat berinovasi dan memberikan rasa yang berbeda, tentunya orang-orang akan suka ya, tidak ada larangan seperti itu guys ya. Oke, namun kita kembalikan lagi bahwa setiap negara, setiap daerah itu tentunya memiliki aturan dan situasi-situasi yang berbeda guys ya. Kita pahami di situ. Baik, kita coba play lagi. Play. Jadi maksud gue, oh berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu loh, nggak perlu laku by system. Guys. Jadi ya nggak tahu lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bub, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah, kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tau lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksud dia setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi nih, lo bayangin kan kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah, gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung, ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya, kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Terus akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah nggak perlu ngasih gini, tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak, gue malas nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Tuh jarang banget karena mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah sekarang yang terakhir nih, ini gue bukan culture shock jatuhnya ya, teknologi shock. Jadi canggih banget nih, perkara paket data. Jadi kan kalau di Indonesia kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuma bisa buat telepon sama SMS. Nah kalau di Malaysia ya, at least era gue lah, gue pakai Maxis ya sama Celcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Jadi gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data karena kalau cuman buat ngechat-chatan itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja.
Jadi kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, apa namanya, nonton YouTube, nah itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuman chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah, ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu Enak ngebantu banget nih, student guys. banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Ngebantu Iya, para ini bisa jadi student-student sini, yang pelajaran penting ya. kartunya aktif aja. Bisa jadi contoh yang baik WA ini, sama guys. Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue Setuju. kasih bonus lagi, gue kasih bonus. Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Betul, setuju Bang. Gue nggak Setuju. tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah. Mudah-mudahan Aduh, kita harus step up mudah-mudahan sih suatu guys. saat begitu Bang ya. Segitu aja culture shock-nya. Ini gue berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang nggak senang ya berdasarkan oke lah, pengalaman fine, nggak ada pribadi. masalah. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perkara seputar perkuliahan di Dan guys ya begitu tadi peristiwa ya, atau kejadian yang telah abang ini alami guys ya. Dia menceritakan tentang kejadian yang telah dia alami, tidak ada lebih, tidak ada kurang, tapi memang sesuai dengan pengalaman yang ia rasakan. Bukan abang ini saja guys, bahkan aku juga ikut shock nih. Tentang apa? Tentang paket data tadi guys. Betul abang ini cakap bahwa kalau di negara Indonesia itu kehabisan paket ya wassalamualaikum guys. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Hanya bisa teleponan dan juga SMS. Itu pun kalau ada sisa saldo pulsa ya guys ya. Nah kalau di Malaysia itu sangat-sangat menakjubkan guys ya. Kalau menurut aku ini layak sekali untuk ditiru ya. Ketika kehabisan paket tapi kita bisa WA dan juga lainnya guys ya. Jadi kita bisa tetap berkomunikasi via online guys ya. Sangat seru dan sangat membantu. Juga tadi dibahas sedikit guys ya tentang ada perbedaan-perbedaan situasi sedikit antara Indonesia dan Malaysia guys ya, termasuk tadi pengejaan atau alfabet dan juga lain-lain seperti itu guys ya. Namun perbedaan-perbedaan itu ya perbedaan situasi saja guys ya, tidak ada suatu hal yang buruk di sana. Namun Malaysia dan Indonesia tetap menjadi negara yang bersahabat. Baik lagi demikian tadi video dari aku, semoga anda semua terhibur dengan video ini. Baru saja aku reaksi dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah support channel ini, dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.